subscribe. Happy watching guys. Perkenalkan, nama saya adalah Resmi Dinanti. Saya merupakan mahasiswa tingkat 3 di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Musikalitas Palembang. Kali ini aku akan memberikan penyuluhan kepada kalian semua tentang terapi komplementer dalam menurunkan tingkat stres di masa pandemi COVID. Virus corona adalah virus yang termasuk dalam kelompok virus Coronaviridae dan merupakan virus yang dapat menyerang sistem pernapasan sampai berujung pada kematian. Tanda dan gejala seseorang yang terkena virus corona adalah demam tinggi 38 derajat Celcius, batuk, dan juga sesak napas atau kesulitan dalam bernapas. Berikut ini adalah video penjelasan bagaimana cara virus menyerang sistem pernapasan manusia. Mula-mula, virus akan masuk melalui tetesan air liur seseorang, sehingga dapat mengakibatkan virus masuk ke dalam saluran pernapasan dan duri-duri protein yang ada di virus menempel pada membran sel dan mereplikasi dirinya. Sehingga sel di dalam tubuh tidak lagi berkembang, melainkan memperbanyak virus yang terdapat di dalam tubuh manusia. Bagaimana proses virus menyerang bagian pernapasan? Virus ini berkembang dan menginfeksi saluran pernapasan atas. Virus menyebabkan nyeri tenggorokan dan juga batuk kering. Di waktu bersamaan, interferon memicu aliran protein untuk melawan virus dan berusaha meredakan penyebarannya. Namun, sel ini tidak selalu tepat sasaran. Jika sistem imun tidak dapat menghentikan virus bereplikasi, interferon justru beresiko merusak sel secara keseluruhan. Ketika virus dapat melawan sistem imunitas di sistem pernapasan atas, proses ini akan merusak jaringan paru-paru dan membuat jaringan membengkak. Akibatnya, paru-paru kesulitan memasok oksigen, karbon dioksida di tubuh juga sulit dikeluarkan, pembengkakan pada jaringan paru dan kurangnya oksigen di dalam darah membuat jaringan terisi cairan nanah dan juga sel mati. Pada fase ini, pasien akan mengidap pneumonia atau radang paru-paru. Pasien pun mengalami kesulitan bernapas, sehingga pasien membutuhkan alat bantu pernapasan yaitu ventilator. Di masa pandemi corona ini, kita sebagai masyarakat awam pasti bisa mengalami stres karena khawatir terhadap diri sendiri akan terkena virus ini, khawatir terhadap keluarga yang jauh di sana bagaimana kesehatannya. Nah, kita memang perlu waspada, tapi jangan terlalu dipikirkan. Cukup dengan selalu mencuci tangan, menjaga jarak di tempat keramaian, dan juga diharapkan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Nah, cukup dengan seperti itu, maka kita juga bisa menghindari diri kita ataupun keluarga kita yang jauh di sana sehingga tidak terkena virus corona. Karena apabila kita terlalu memikirkan sesuatu yang sangat berlebihan, maka tubuh kita akan memberikan respon bahwa tuntutan yang ada di dalam diri kita itu melebihi batas kemampuan kita. Nah, itulah yang disebut namanya kondisi stres. Berikut ini adalah tanda dan gejala seseorang mengalami stres, yaitu sulit konsentrasi, sulit tidur, ataupun mudah tersinggung. Nah, jadi untuk menangani stres ini ada menggunakan yang namanya terapi komplementer. Nah, apa saja terapi komplementer yang bisa digunakan dalam penurunan tingkat stres ini? Ada yang namanya yoga, ada yang namanya mendengarkan musik. Pastikan teman-teman yang pada nonton ini kalau stres biasanya ada yang mendengarkan musik tuh, atau malah ada yang olahraga bela diri, balas dendam biar stresnya terlampiaskan kan. Ada juga yang kayak gitu. Nah, ada juga yang
hanya dengan menikmati pemandangan-pemandangan yang berwarna hijau, jadi dianya rileks. Nah, ada juga yang namanya hidroterapi. Berikut ini adalah salah satu contoh dalam menggunakan terapi komplementer hidroterapi. Hidroterapi adalah terapi yang pada terapinya itu menggunakan media air. Nah, bisa dengan suhu dingin, bisa juga dengan suhu hangat. Nah, di dalam penelitian yang saya baca itu ada hidroterapi atau terapi rendam kaki menggunakan air hangat ditambah garam. Nah, ini dipercaya bisa mengurangi ketegangan-ketegangan otot yang sedang kita alami. Jadi, jika kita stres itu maka otot-otot kita itu akan mengalami ketegangan sampai muka mengkerut-kerut kayak gini kan karena stres. Jadi teman-teman pada kenapa sih itu muka pada ditekuk kayak gitu kan. Nah, dengan adanya terapi kaki dengan air hangat ini bisa mengurangi ketegangan-ketegangan otot. Jadi otot-ototnya bisa rileks. Nah, pembuluh darah juga mengalami pelebaran. Jadi peredaran darah di dalam tubuh kita juga akan lebih lancar. Nah, darah itu diketahui fungsinya juga sebagai pembawa oksigen. Jadi, jika aliran darah kita lancar, maka oksigen di dalam diri kita itu juga akan banyak, bisa mencukupi kebutuhan kita. Nah, menurut Turner di tahun 2025, terapi rendam kaki air hangat ini juga bisa merangsang pengeluaran hormon endorfin. Nah, apa itu hormon endorfin? Nah, hormon endorfin itu adalah hormon yang bisa menyebabkan tubuh kita itu lebih rileks, merasa lebih senang. Nah, pokoknya ya hormon kebahagiaan lah gitu ya. Nah, jadi pasti kalian penasaran kan gimana cara ngelakuin terapi hidroterapi itu, berapa waktu yang diperluin, berapa banyak airnya, berapa derajat suhunya. Nah, di next video aku akan ngejelasin gimana caranya, berapa lama, teknik-tekniknya. Nah, terus pantengin video aku. Oke, baiklah. Di sini saya akan mensimulasikan atau mempraktekkan secara langsung tentang terapi rendam kaki dengan air hangat ditambah garam bersama ibu saya sendiri. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama ibu saya Arsviana. Pertama-tama itu kita harus menyiapkan 1 buah baskom yang berisi air hangat yang sudah ditambahkan dengan 3 sendok garam. Nah, jika teman-teman memiliki termometer itu bisa diukur suhunya itu kira-kira 37,4 derajat Celcius. Tapi kalau nggak punya, ya senyamannya teman-teman aja, jangan terlalu panas juga jangan terlalu dingin, tapi juga air hangat ya, jangan terlalu panas nanti bisa untung guys, ngerti nggak untung guys? Ya gitulah guys, semuanya melepuh maksudnya. Nah, sekarang langsung saja saya akan mempraktekannya bersama ibu saya. Nah, ini sana saya terlalu banyak, saya nah yang pertama-tama itu masukkan kaki yang sudah berisi air hangat dan juga ditambah garam. Terus ini dibiarkan selama 10 menit. Nah, selama 10 menit ini kita juga bisa sambil mendengarkan musik ataupun membaca novel yang membuat tubuh kita merasa nyaman. Jadi berdasarkan yang kemarin saya pernah jelaskan itu, Turner pada tahun 2005 telah meneliti tentang rendam kaki dengan air hangat ditambah garam ini bisa mengeluarkan sekresi hormon endorfin. Nah, hormon endorfin itu merupakan hormon yang membuat tubuh kita merasa lebih nyaman
atau bisa dibilang itu hormon kebahagiaan lah ya. Nah, pada penelitian yang saya baca juga itu terapi rendam kaki dengan air hangat ditambah garam ini juga bisa membuat otot itu menjadi lebih rileks, jadi nggak terlalu tegang. Kemudian pembuluh darah juga mengalami pelebaran sehingga peredaran darah dalam tubuh kita tuh lebih lancar, lalu oksigen pun juga ikut lancar. Nah, mungkin ini saja simulasi yang bisa saya praktekkan. Semoga bermanfaat.